Banyak orang pada saat disebutkan kata-kata membunuh, persepsinya ini seseorang memegang pisau menusuk badan orang, seseorang mengambil batu memukul kepala orang lain sehingga mati. Itu benar, salah satunya. Tetapi yang jadi masalah, ada banyak jenis-jenis membunuh yang orang tidak sadar, dia terjerumus di dalamnya. Dan juga dosa membunuh ini sendiri memiliki tingkatan-tingkatan, ada level-levelnya. Ada yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang level setelahnya dan seterusnya. Contoh misalnya, masuk dalam kategori membunuh, baik itu membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri ya. Seorang suami memiliki tanggung jawab di rumah tangganya. Kalau misalnya ada listrik yang rusak, terbuka, colokan listrik terbuka, kabelnya kelihatan, berbahaya, kalau listrik itu bisa nyetrum. Lalu istrinya bilang, nih listriknya kebuka nih, tolong bantu perbaikin. Suaminya bilang, ya iya nanti ditunda dengan kesibukan-kesibukan yang ada. Lalu istrinya satu waktu nyapu atau lagi ngelap kesetrum, mati, kena strum tersebut. Dosa nggak suaminya? Dosa di sini. Dan dia penyebab, karena itu tanggung jawab dia. Suami harus melindungi istri dan anaknya. Kalau dia menjadi penyebab, maka berbahaya. Dia terlibat di situ. Jadi dia penyebab. Contoh yang lain, orang tua menghukum anaknya. Hukuman ini melampaui batas, memukul dengan sangat keras, mengurungnya di kamar, tidak memberinya makan. Terus anak tersebut jadi sakit, atau bahkan ada yang sampai pada tingkat meninggal dunia. Mungkin dia melalui proses dulu sakit, kemudian meninggal dunia. Ada yang meninggal langsung. Maka ini orang tuanya berdosa, dan dosanya dosa membunuh nih. Dosanya dosa membunuh. Tadi itu kalau kita penyebab orang lain mati ya. Kalau membunuh diri, ada orang dilarang oleh dokter, sakit, jelas. Yang membuat dokter tahu mendeteksi penyakitnya Allah. Allah yang menciptakan si dokter, yang menciptakan ilmunya, yang menciptakan kesembuhannya, yang memberikan informasi, ini sakit ini nggak boleh makan ini nih. Tapi ibu cuek aja. Ah itu kan kata dokter. Ah itu kan belum terbukti. Apalah alasannya misalnya gitu ya. Sehingga dia paksakan makan makanan yang tidak boleh tadi. Terus penyakitnya kambuh, masuk rumah sakit, mati. Bunuh diri itu namanya. Dia membunuh dirinya. Dia tahu itu nggak boleh gitu. Sengaja jerumuskan dirinya pada hal yang tidak boleh, menyebabkan bahaya. Allah mengatakan wala tuhliku anfusakum, jangan kalian sampai membinasakan diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Allah sangat sayang dengan kalian. Itu kurang lebih contoh-contoh kronologis tentang jenis-jenis orang yang membunuh atau dibunuh yang tidak sadar kadang-kadang, tapi itu termasuk dalam bahasan kita. Kemudian ada tingkatan-tingkatan membunuh itu. Tingkatan yang paling berat dalam membunuh adalah membunuh orang yang beriman. Membunuh orang yang beriman. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, terus dibunuh sama dia. Dan bunuh ini bisa secara langsung atau dia menyuruh orang lain atau menjadi penyebab. Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 93. An-Nisa ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, bukan karena membela diri, bukan karena tidak sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya. Melaknat berarti mengangkat berkah hidup ya. Serta menyediakan azab yang besar baginya. Sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya membunuh ini termasuk dosa selain kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan yang membuat kekal di api neraka. Durhaka dengan orang tua, dosa besar. Riba, mencuri, zina, dosa besar semuanya. Tetapi tidak membuat pelakunya kekal di api neraka. Ini membunuh orang mukmin kekal di api neraka. Karena Allah mengatakan, khalidan fiha. Dia akan kekal di dalamnya. Di dalam neraka itu. Ini berbahaya sekali. Maka harus hati-hati. Kita tahu kisah Nabi Adam, dua anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Pada saat si Qabil ingin membunuh Habil, gitu kan? Apa yang terjadi? Si Habil nggak mau ikut-ikutan. Sudah. Kalau kamu bunuh saya
Itu urusanmu dengan Allah. Saya nggak mau balas kamu. Artinya, kalau kau tetap memaksakan diri membunuh, maka kau akan jadi masalah. Bisa dibaca di surah Al-Ma'idah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Cobalah ceritakan hai Muhammad kisah tentang dua anak Adam yang mereka sama-sama saling melakukan ibadah sesajen yang diberikan kepada Allah. Yang satu diterima, yang satu tidak. Maka pada saat perilaku yang satu yang tidak diterima ini, waktu itu Nabi Adam mengatakan, kalian berdua, anaknya ini, Qabil dan Habil, kalian berdua ajukanlah sesuatu untuk Allah. Maka si Qabil ini membawa barang-barang yang bekas. Jadi kayak sayuran yang sudah layu, dihidangkan untuk Allah, maksudnya diserahkan untuk Allah SWT. Lalu si Habil, adiknya, itu memberikan yang terbaik. Dia punya seekor domba, lalu dia berikan, ini pengorbanan saya untuk Allah. Maka diterimalah dari si Habil dan Qabil tidak, gitu kan. Maka si Qabil ini sakit hati. Qala la aqtulannak, lanjutan ayatnya. Kata si Qabil kepada adiknya Habil, saya akan bunuh kamu. Qala innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Kenapa kau harus bunuh saya? Sementara Allah menerima apa yang sedang kita korbankan untuk Allah dari orang-orang yang bertakwa, artinya orang yang memilih yang terbaik buat Allah. Kenapa harus saya yang jadi korban? Kenapa harus bunuh saya gitu? La in basatta yadaka litaqtulani ma ana bibasit yadi liaqtulak inni akhafu Allah rabbul alamin. Kalau kau, si Habil berkata kepada Qabil, kalau kau mau membunuh saya, maka saya tidak akan membalas untuk membunuhmu. Jadi di sini statement yang dikatakan oleh para ulama tafsir, perilaku Habil pada saat mengatakan kepada Qabil, kalau kau mau bunuh saya, ya kau bunuh, tapi saya tidak mau membalasmu dengan membunuh. Sebab saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau ada orang yang akan membunuh, mengancam kita, saya akan bunuh kamu, misal. Apa perilaku yang harus kita lakukan? Kalau kita bisa membela diri, silahkan. Tapi kalau tidak, misalnya, kita nggak bisa, pasrah, dibunuh sama dia, maka itu tidak ada masalah. Kalau ajal sudah datang, dia akan mati, gitu kan? Karena mati itu kan, kalaupun ada orang bisa ditusuk, dia kalau sudah tiba ajalnya, pada saat ditusuk, dia tidak rasa lagi. Dia nggak rasa lagi tusukan itu. Yang dia lihat hanya malaikat maut datang mencabut ruhnya, gitu kan? Tetapi orang yang membunuh ini berbahaya sekali, karena dia harus menanggung dosa ini, orang yang dibunuh ini, gitu kan? Jadi ini bahaya sekali, harusnya diperhatikan dan hati-hati di sini. Lalu dia mengatakan, inni akhafullah rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Kalau kau tetap bunuh saya, kau akan menanggung semua dosa-dosa. Saya mati, maka kau akan menanggung itu. Dan itu balasan bagi orang-orang zalim. Lalu kata Allah, ternyata tetap saja sudah diingatkan si Qabil enggak mau. Fatawwa'at lahu nafsu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka dia pun akhirnya membunuh saudaranya dan akhirnya dia menjadi orang yang rugi gitu. Lalu dia bingung setelah dia bunuh, rugi, nyesal. Setelah itu, dia bingung setelah bunuh adiknya, dia bingung, mau apain nih? Belum pernah dia menghadapi kematian. Lalu kata Allah SWT, فَبَعَثَ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. Lalu Allah pun mengutus kepadanya 2 ekor burung gagak, yang satu mati, yang satu lagi mengubur temannya dengan mengorek-ngorek tanah, kemudian memasukkan temannya di dalam lubang tersebut, kemudian menimbuknya kembali. Maka dia pun belajar dari situ. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Maka dia pun berkata, coba seandainya saya bisa seperti burung gagak ini yang mengurus temannya dikuburkan, maka saya pun bisa melakukan itu buat adik saya. Maka dia pun melakukan, tapi dia akhirnya menyesal. Lalu lanjutan ayat, wa min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Maka oleh karena itu kata Allah, kami catatkan untuk Bani Israel, siapapun yang membunuh satu jiwa saja atau membuat kerusakan yang mengganggu orang banyak, maka dosanya sama dengan dia membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan, menyelamatkan satu jiwa, maka pahalanya seperti menyelamatkan seluruh manusia. Ayat ini sering dipakai oleh para ulama untuk tim medis, untuk tim medis, yaitu ayatnya. Ini sering dipakai oleh para ulama untuk memotivasi para dokter.
Seperti orang donor darah, itu termasuk pahala menghidupkan satu orang. Misalnya orang butuh darah, motivasinya apa supaya ibu mau donor darah? Kalau dia selamat setelah kita donor darah, maka kita mendapatkan pahala seperti seluruh manusia ya, yang kita selamatkan. Jumlah manusia berapa miliar? Hanya dengan menyelamatkan satu orang. Jadi membantu satu orang, mengeluarkannya dari masalah, itu dan akhirnya dia terlepas dari utang misalnya, dia terlepas dari penyakitnya, ya, dia terlepas dari sihirnya, apa saja. Maka secara otomatis kita, pahalanya satu orang kita tolong ini sama dengan menolong seluruh manusia. Sebaliknya kalau kita menjadi penyebab orang lain satu saja celaka, nah, maka kita akan mendapatkan dosa, bukan karena satu orang dibunuh, seperti membunuh seluruh manusia. Berapa banyak itu bebannya. Ya. Jadi hal ini harus diperhatikan. Ada sebuah hadis juga yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam kitab Tahrim Ad-Dam. Bab Ta'zimud Dam, jadi 7, nomor hadisnya 83. 84 kata Nabi SAW, laqatul mu'minin a'zamu indallah min zawalid dunya. Membunuh seorang yang mukmin itu lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Juga ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, juga Imam Abu Dawud, kata Nabi SAW, semua dosa mungkin masih bisa Allah ampuni, kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir, musyrik, kufur kepada Allah, dan seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Jadi berat sekali itu membunuh orang beriman. Ini poin yang pertama ya, tentang masalah membunuh orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah membunuh anak. Nah di sini kasus membunuh anak yang difokus oleh para ulama, seorang wanita yang menggugurkan kandungannya. Anak yang sudah bernyawa, sudah ada ruhnya, digugurin. Makanya tidak boleh. Pendapat ulama tentang masalah menggugurkan anak ini, kalau belum ditiupkan ruh. Kalau sudah terbentuk pun, selama belum ada ruhnya, kalau memang ada hal yang berbahaya di situ, berefek negatif bagi dia, si ibu ini kalau lanjutin maka akan meninggal, anaknya akan cacat. Selama belum ada ruhnya ya, boleh. Ini jumhur ulama sepakat masalah itu. Masih baru terbentuk darah, sebelum ditiup ruh. Tapi kalau sudah 4 bulan sudah ditiup ruh, apapun konsekuensinya nggak boleh. Nanti mau perempuan ini mati kah, mau nanti anaknya cacat, kalau sudah ada ruh nggak boleh lagi. Karena banyak orang subhanallah, pada saat ada banyak kasus ibu-ibu, sebenarnya dia bermasalah, tapi karena sudah baru tahu dia hamil, bahkan ada yang baru tahu setelah 4 bulan gitu kan, dia tidak ngidam, tidak apa, gitu kan, maka dia baru tahu, tapi dia pertahankan, tidak ada masalah, memang belum tiba ajalnya gitu kan. Yang jelas kesimpulan pendapat ulama mengatakan menggugurkan anak hanya boleh sebelum 4 bulan, itu pun kalau ada udzur syar'i. Seperti tadi bahaya, cacat, bisa meninggal dan seterusnya, ini yang dikatakan ada udzur syar'i. Kalau tidak maka tidak boleh. Kalau sudah 4 bulan ini mutlak, sudah ada ruhnya maka tidak boleh digugurkan. Apalagi itu cuma alasan-alasan duniawi saja. Ya. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tafsir, ayyu dzambin a'zamu indallah. Waktu beliau ditanya, dosa apa yang paling berat di sisi Allah? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah sementara hanya Dia menciptakanmu. Qala thumma ai, orang ini berkata, dosa apa lagi setelah menyekutukan Allah, syirik? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Qala thumma ai, orang itu berkata lagi, apalagi setelah itu? Qala an tuzani halilata jarik. Engkau berzina dengan pasangan tetanggamu. Banyak orang berpikir kalau dia memiliki anak yang banyak, maka dia sulit untuk membiayai hidupnya. Ini pemahaman yang salah ini. Bukankah setiap jiwa yang lahir sudah ditentukan rezekinya? Hadis Nabi SAW yang sahih, kalau sudah 4 bulan janin di rahim ibu, maka Allah mengutus kepadanya malaikat yang menanyakan kepada Allah, ya Allah, saya jadikan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Lalu dicatatkan semua takdirnya, kebahagiaan dan kesusahan hidupnya, semua dicatatkan, dan dia akan mati di mana, serta juga ditentukan rezekinya yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dalam hadis yang sahih, kalau seseorang itu lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan datang menjemputnya, akan datang kepadanya, sebagaimana mati akan datang menjemputnya. Rezeki kalau kita lari darinya tetap akan datang, gitu kan? Allah SWT sudah menyebutkan itu melalui hadis Nabi SAW. Dan juga dalam hadis yang lain, tidak ada jiwa yang meninggal dunia kecuali sudah diberikan semua rezekinya. Jadi kalau ada anak-anak pun yang diamanahkan kepada kita, itu sudah ada rezeki masing-masing. Ya. Allah SWT bukakan pintu-pintu rezeki untuk bisa menjalankan amanah itu. Kata Nabi SAW,
Orang yang paling pertama masuk surga nanti, yang paling pertama masuk surga adalah orang tua, ibu dan ayah, gitu kan, yang memiliki anak yang sangat banyak dan afif. Afif itu tidak suka minta-minta sama orang. Gitu. Dia punya keturunan banyak, tapi dia hidup, dia cuma paksakan diri bekerja, gitu kan, untuk membiayai anak-anaknya. Ini orang yang pertama masuk surga nanti hari kiamat. Jadi saking luar biasanya nih, makanya tidak boleh menggugurkannya, gitu. Terlebih lagi ada fadilah-fadilah. Ya. Bagi seorang muslim dan muslimah yang meninggal anaknya sebelum balik, disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah meramas baju sahabatnya dengan keras sekali. Gitu kan. Kemudian sahabat itu kaget, waktu pulang dari masjid, tiba-tiba bajunya diramas dengan keras. Kata Nabi SAW untuk sahabat itu balik, seseorang di antara kalian tubuhnya akan dipegang oleh anaknya yang meninggal sebelum balik, seperti saya pegang bajumu sekarang. Pada hari kiamat, sampai Allah memasukkan mereka semua ke dalam surga. Artinya dijamin masuk surga orang tua yang anaknya meninggal sebelum balik. Fadilah orang punya anak luar biasa nih. Kalau hidup bisa menjadi penyebab amal jariah, bisa mendoakan kita. Kalau dia mati sebelum balik bisa menjadi penolong pada hari kiamat. Membunuh anak ini adalah dosa besar yang datang setelah dosa besar membunuh yang pertama. Tingkatan pertama tadi membunuh orang beriman. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah membunuh mu'ahid. Mu'ahid itu adalah orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam. Orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam. Kata Nabi SAW, dalilnya dalam hadis Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasai, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati 40 'ama." Siapa yang membunuh mu'ahid, orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam atau dibawa perdamaian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau wanginya surga, padahal bau wanginya dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Di sini ada ancaman ya. Ada negara yang lagi ada perdamaian dengan kaum muslimin, lalu tiba-tiba ada satu orang datang menyerang, atau dia bawa sukunya atau teman-temannya, ini nggak boleh. Ini masuk dalam ancaman. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, dan hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Diyat, siapa yang membunuh seseorang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam atau dalam kesepakatan damai dengan kaum muslimin yang telah mendapatkan perlindungan Allah dan perlindungan Rasulnya. Kalau dinaungi oleh pemerintah Islam berarti dapat perlindungan Allah dan perlindungan Rasulnya, gitu kan? Maka dia telah melepaskan diri dari perlindungan Allah dan dia tidak akan mencium bau wanginya surga. Artinya di sini bau wanginya nggak kecium, dia tidak akan masuk surga. Dan sesungguhnya baunya, wanginya bisa dicium dari jarak 40 tahun. Dari jarak 40 tahun. Nah. Dan ini jenis membunuh yang ketiga. Jenis membunuh yang keempat adalah membunuh jiwa secara umum. Kata Nabi SAW di dalam hadis masalah ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa, induk 7 dosa besar yang membinasakan. Artinya orang kalau kerjakan ini berat dia untuk taubat, gitu loh. Kalaupun dia taubat itu butuh cobaan yang berat, gitu. Yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. As-sihr, sihir. Yang ketiga waqatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Kan Allah melarang kita membunuh kan? Gitu. Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Maksudnya di sini, misal kita tiba-tiba diserang, kita nggak tahu, gitu kan? Allah menyebutkan tentang larangan ini juga dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, ayat 68 sampai 70. Al-Furqan, ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak menyebutkan Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang hak dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan salah satu dari 3 tadi, menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang Allah haramkan atau berzina, maka azab untuknya akan dilipat gandakan pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang taubat
dan beriman juga mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saksi bahasan kita, tidak boleh membunuh jiwa secara umum ya. Ini tingkatan membunuh yang keempat. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman nomor 31 dan Imam Muslim dalam Kitabul Fitan nomor 2888. Kata Nabi SAW, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar." Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kalau dua orang muslim saling berhadapan dengan menenteng pedang, maka mereka berdua yang membunuh dan yang dibunuh akan masuk ke dalam api neraka. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, yang membunuh masuk akal kalau masuk neraka, yang membunuh. Apa salahnya orang yang dibunuh? Maka kata Nabi SAW, karena yang terbunuh pun, kalau dia tidak terbunuh, dia pasti akan membunuh rivalnya. Ini kalau dua orang sudah sama-sama pegang pedang, berhadapan. Memang dua-duanya sudah niat saling membunuh. Maka kalau dua-duanya muslim, dua-duanya masuk neraka. Yang dibunuh dan yang terbunuh. Karena tidak boleh, ini saking beratnya nggak boleh saling membunuh ya. Kemudian dikatakan juga di dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabud Diyat. Nomor hadisnya itu 6864 dan Imam Muslim dalam Kitabu Al-Qisamah nomor hadisnya 1678 dan An-Nasai dalam Kitabut Tahrimud Dam nomor 83. Kata Nabi SAW, "Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima." Yang paling pertama sekali nanti hari kiamat dihisab adalah pertumpahan darah. Jadi ini yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada hadis Nabi SAW yang mulia. Beliau mengatakan, hadis ini riwayat Imam Bukhari, la yazalul mar'u fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabud Diyat nomor 6862 dan Imam Ahmad nomor 94 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, seseorang itu akan senantiasa masih punya kelapangan. Dosa apapun yang dia buat, dia masih punya kelapangan. Maksudnya masih, kalau dia taubat, mungkin masih bisa terlapangkan dadanya, kecuali membunuh. Membunuh ini subhanallah, walaupun dia sudah taubat, tetap terbayang-bayang gitu. Ada beban. Allah SWT sudah ciptakan fitrahnya begitu. Kata Nabi SAW, semua dosa yang dilakukan, kalau dia taubat masih ada kelapangan, kecuali membunuh. Membunuh ini luar biasa, berbahaya sekali. Hadis Nabi SAW yang mulia, hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, man a'ana ala qatli mu'minin bisyatri kalimah, laqiyallaha maktubun baina adai aisu min rahmatillah. Barang siapa yang membantu untuk membunuh seorang mukmin sekalipun dengan sepotong kata saja, ikut-ikutan. Dia misalnya tahu orang ini lagi mau pada ngeroyokin orang itu. Oh iya tuh alamatnya di sana. Misal dia tunjukin satu kalimat saja, dia terlibat menjadi penyebab, gitu kan? Maka terjadi pembunuhan tersebut, kata Nabi SAW, dia akan bertemu dengan Allah hari kiamat, sementara di antara dua matanya, ya, di dahinya tertulis orang yang telah terputus dari rahmat Allah. Artinya mustahil dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di timbangan amal hari kiamat.